Dan sampai waktu itu ketika aku SMP, aku tuh mendengar gitu ya, bahwa ada nih event yang dibuat sama santri-santri itu, santri-santri di Ashifa gitu. Nah, itu pas aku lagi ngejalin juga event aku di SMP. Nah, itu aku tertarik gitu. Oh iya. Nah, awalnya itu juga kenapa bisa aku ke Ashifa ini gara-gara alasan Oh, Asfer ini ada juga. Asperanya juga. Jadi Asperanya sebenarnya branding juga ya sebenarnya. Iya, jadi alhamdulillah di Asfera tenis meja sekarang ini kita sampai ngundang ke Wakil Bupati Wakil Subang, Bupati Subang. Wih, Pak Agus Masyur. biasa berarti ya. Luar biasa. Satria salah satu panitia nih, nonser. Mantap. Tapi aku kemarin nonser banyak salahnya Gak awal-awal apa-apa. terus dimarahin sama Pak Anies kan. Kita belajar lah. Ya marahin Pak Anies sama pasti udah ajari makanan sehari-hari panitia gitu. Oh, Pak Anies gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Satria di acara tergokil kita, Wanaraja Bersuara. Ashifa Festival Raya ataupun yang disingkat Asfera sudah kita lalui seminggu lalu sebagai event yang nasional dan juga diselenggarakan oleh kampus-kampus yang ada di Ashifa Boarding School. Tapi sebelum itu kita pengen tahu nih sebenarnya Asfera ini event yang kayak apa sih? Ada acara apa aja sih? Apa ada lomba apa aja sih? Dan apa sih sebenarnya rintangan-rintangan yang kita lalui untuk menjalani Asfera kemarin ini? Nah, oleh karena itu kita sudah berhasil nih mengundang salah satu narasumber yang berperan aktif di Asfera, orang yang lumayan berpengaruh lah di Asfera kemarin sebagai koordinator yang memastikan berjalannya Asfera ini dengan lancar di kampus SMA IT Ashifa Wanaraja dan juga SMP IT Ashifa Boarding School Wanaraja. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut Gilang Abdurrahman. Assalamualaikum Gilang. Waalaikumsalam Gimana nih Satria. kabarnya Gilang? Alhamdulillah baik dari Baik. setelah kita sama-sama bareng-bareng Iya. gitu ya guys ya. Iya. Sampai saat ini setelah jadi panitia dan kita kembali lagi ke Iya. bangku sekolah untuk menuntut ilmu tentunya. Iya, tentunya kita harus menuntut ilmu. Weh, Iya. kita udah seragam nih ya. Seragam Dari dong. workshop Asfera kemarin. Kalau Bagus banget ini. iya bagus banget nih. Terus tagline Asfera kemarin nih apa? Jadi Satria yang artiin ya. Iya, oke. Karena harus tahu gitu lah, panitia harus tahu ya. Jadi tagline kita pada Asper 2026 ini adalah The Rise of Unity Ignite Your Destiny. The Rise of Unity Ignite Your Destiny. Apa tuh Sat artinya? Artinya itu adalah nyalakan takdirmu. Salah. Bangkitnya persatuan, nyalakan takdirmu. Oke. Ignite Your Destiny, itu nyalakan takdirmu gitu. Itu tagline, arti tagline-nya. Karena pas di Asfera itu aku bingung kan. Sebenarnya arti tagline ini apa sih gitu. Yaudah Jadi aku search ya. Ya, aku search. Oh, gini artinya. Agak kata aku kayak kurang nyambung ya, tapi oke lah kita bisa ngertiin perkataannya, per kalimatnya Siap. gitu. Nah, jadi Gilang ini adalah orang yang bertugas untuk mengkoordinir atau menjadi koordinator di kampus Wanaraja kemarin untuk memastikan lomba-lomba dan juga event-event di kampus Wanaraja berjalan dengan baik. Nah, Gilang sebagai koordinator tentunya harus tahu sejarah Asfera dan juga tentang Asfera. Asfera itu sebenarnya event apa? Coba bisa jelasin ke penonton. Jadi gini, untuk Asfera sendiri kita tuh punya latar belakang yang cukup kompleks ya. Wis. Gimana kita dari awalnya itu kita punya event per kampus ya, dari Oh. Ashifa Jalan Cagak, itu dia punya Shifest, Ya. kita Ashifa Wanaraja, kita punya Alves, Alves ya bener ya? Fes. Alves. Nah, jadi di Asfera ini adalah tahun ketiga gitu. Asfera yang kita lalui Iya, bareng-bareng ini, betul. Asfera tahun ketiga. Dan Asfera pertama itu pas di angkatan Ventagros. Ya, angkatan Ventagros di Abang kelas kita kelas 12. Iya. Nah, itu mereka buat salah satu pembaruan gitu ya dari semua event yang ada di Ashifa, pokoknya dijadiin satu gitu, Asfera. Nah, jadi booming lah di situ. Dan sampai waktu itu ketika aku SMP, aku tuh mendengar gitu ya, bahwa ada nih event yang dibuat sama santri-santri itu, santri-santri di Ashifa gitu. Nah, itu pas aku lagi ngejalin juga event aku di SMP. Nah, itu aku tertarik gitu. Oh iya. Nah, awalnya itu juga kenapa bisa aku ke Ashifa ini gara-gara alasan Asfera ini ada juga. Asferanya juga. Jadi Asferanya sebenarnya branding juga ya sebenarnya. Iya, jadi awal itu kita kan masih SMP ya, masih SMP di kelas 9 gitu. Nah, ada nih event yang gimana tuh digabung satu kampus, semua kampus digabung, jalanin satu event bareng-bareng. Nah, waktu itu pembinaan kita juga dari waktu itu namanya Ustadz Zainal ya. Nah, Ustadz Zainal tuh pergilah berkunjung ke Ashifa, salah satu Ashifa gitu ya. Pas lagi melaksanakan Asfera. Event Nah, tuh. terus kayak beliau nih melihat gitu ya, menilai juga kayak ini event bagus nih dari santri, tapi bisa membuat acara semewah ini gitu ya, dengan budget ya pasti gede gitu. Iya, Nah, pastinya besar. di situ aku sebagai pelaksana juga di salah satu event di SMP IT Ashifa di SMP Alfitan Boarding School Iya. gitu ya. Nah, itu aku tertarik tuh. Nah, jadi wah Ashifa nih
keren juga eventnya. Dan itu salah satu niat aku buat aku tuh lanjutin pendidikan aku di Ashifa ini. Jadi itu. Nah, jadi buat latar belakangnya sendiri, kita tuh Aspera ini tentunya itu dibalutin oleh lomba-lomba dan juga pasti ada opening dan closingnya. Itu ya. Jadi Aspera ini udah ada dari 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu dari berarti angkatan ke-6. Dari angkatan ke-6 lanjut 7 dan sekarang kita angkatan ke-8 di Aspera yang ketiga ini berarti. Ketiga. Nah, jadi Gilang ini berarti awalnya ke Ashifa gara-gara itu tadi ya, Aspera, tahu Aspera ya. Fun fact-nya seperti itu teman-teman ya. Oh gitu. Kita ya namanya juga gimana ya? Kehidupan saya itu nggak berwarna kalau nggak jadi panitia. Iya benar. Jadi panitia, entah panitia sekolah. Panitia sekolah, panitia. Ya kita kalau misalnya cerita dari SMA ini ya, dari awal gitu ya, dari awal saya menginjakan kaki di Ashifa Wanareja ini, awal itu saya nggak tahu di sini tuh apa sih yang jadi poinnya gitu ya, yang jadi apa yang mau ditonjolkan gitu. Yeah. Nah, jadi setelah saya mengikuti perjalanan angkatan saya juga ya, dari awal saya jadi panitia launching, terus panitia fantastik, panitia SKU, LDKM segala macam, bantara dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kayak hidup aku tuh berasa sepenuhnya jadi panitia. Jadi panitia mulu ini. Gitu. Oh gitu. Jadi kayak aduh, hidup aku apa ya tujuannya? Nah, iya. Ternyata di Ashifa ini aku diarahkan jadi panitia gitu. Jadi dari Ashifa aku diarahkan jadi panitia. Betul. Di SMP juga panitia. Panitia. Ya udah pokoknya kehidupan gitu. Gilang. Ingetin teman-teman, kehidupan Gilang panitia pokoknya. Jadi Aspera udah dari tahun lalu, terus Gilang ternyata kesini karena Aspera juga dari SMP Alfitian ya kemarin. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang Aspera. Sekarang kita coba masuk ke pra Asperanya. Karena Gilang sebagai koordinator pastinya tahu ya, banyak banget hal yang harus dipersiapin, apa aja yang harus dipastikan agar terjalannya Aspera. Nah, di pra Aspera ini bisa ceritain nggak dari awal itu ngapain aja, rintangannya apa aja sampai pas mau hari hanya nih, apa Jadi aja? Sama-sama bedah nih ya, ulik bedah, satu-satu ulik nih. Satu-satu. Kita kembali lagi ke masa lalu nih. Kita flashback. Oke. Jadi teman-teman, buat pertama kalinya aku menjabat atau aku tuh dipilih untuk menjadi salah satu penanggung jawab di Aspera ini, waktu itu posisinya aku tuh punya 2 calon. Angkatan kita punya dua calon kan. Satu ya yang Raidin sekarang jadi ketua BEM. Nah, satu lagi aku. Nah, ternyata aku ini udah kalah di semua pemilihan. Ternyata aku ditakdirkan lah buat jadi penanggung jawab di Aspera ini. Jadi gitulah. Nah, jadi kayak mungkin emang bener tuh, Allah tuh ngasih aku tuh jalan tuh seperti ini gitu ya. Jalan tuh ini gitu. Jalan kamu tuh Aspera gitu. Nah, jadi awal mulanya kita bingung gitu. Ya, jadi kita pelan-pelan lah. Angkatan juga ngebantu gitu kan, dari angkatan kita ngebantu. Ya udahlah kita buat struktur dulu nih panitia. Struktur panitia kita nggak jauh-jauh dari kemarin, karena yang kemarin itu menurut aku itu udah bagus banget karena setiap job desk-nya tuh ada, setiap job desk tuh nggak bertabrakan, jadi kita bisa ngehandle semuanya gitu. Nah, jadi struktur panitia tuh sama yang kayak kemarin, kita buat kadif-kadifnya. Nah, awal mula itu aku tuh nggak tahu itu waktu itu hari Jumat. Terus Ustadz Hikmat tuh ngajak aku buat rapat ke Cagak. Nah, ini rapat bahas apa nih? Nah, ternyata Pak Hikmat bilang, kita bahas Aspera. Bawa kadif antum, kadif acara antum. Waktu itu juri kadif acara. Nah, jadi kita berdua inilah pergi ke Aula Umar di Jalan Cagak. Nah, kita di sana bahas lah. Di situ kita ketemulah orang-orang hebat gitu ya. Jadi menurut aku Aspera ini dari salah satu dorongan aku buat naik level selanjutnya gitu ya. Karena di satu forum kita ditemukan dengan banyak-banyak orang hebat di sana gitu ya. Orang terpilih lah. Orang terpilih, orang-orang hebat, dan kita juga berbaur dengan banyak people di sana gitu ya. Banyak orang. Nah, waktu itu tuh aku pernah kita lanjut ke di Aula Umar itu, kita sama-sama ngebedah evaluasi dari Aspera sebelumnya, dan aku kasih masukan gitu ya. Aspera ini kan kita kan istilahnya kita jadi panitia itu panitia pertama kali ya. Nah, kita butuh dong untuk jadi bahan kita, untuk jadi bekal kita nanti pas di Aspera jadi panitia. Nah, jadinya aku tanyalah waktu itu di forum itu, tanya adakah penunjang gitu ya, adakah pembelajaran atau adakah talk show gitu ya sebagai penunjang kita nanti di Aspera pas hari H atau Aspera berjalan gitu. Nah, jadi ya kita juga harus melihat gitu ya, anggota kita kan istilahnya banyak yang dia tuh basicnya bukan dari kepanitiaan. Ya, jadi ada nggak sih pelatihan gitu buat kita tuh jadi nggak terlalu kosong-kosong banget lah pasti Aspera. Nah,
Disitulah kita udah bertemu dengan berbagai ketua dari berbagai cabang gitu, dari Ashifa Jalan Cagak, Iya. Ashifa Wandarja, dari Ashifa Segarang. Segarang dan Ashifa Jalan Cagak 2. Iya. Nah, situ kita berkumpul, kita berunding lah apa sebenarnya esensi atau tujuan dari Aspera ini. Nah, kita samakan satu visi semua. Waktu itu rapat kita kembali lagi ya, kita kembali lagi ke rapat selanjutnya gitu ya. Kita di ruang di Kdasmen, di yayasan, itu di Jalan Cagak juga. Itu kita udah bertemu dengan supervisor kita yaitu Sat Beni. Sat Beni itu ngasih saran ke unit Wanarja buat kita sama-sama fokus ke esensi di perlombaan. Gimana caranya kita buat high level? Misalkan dari yang kemarin itu kita menyediakan layanan yang cukup memuaskan untuk peserta gitu ya. Karena kembali lagi gitu, kita sebagai panitia, kita sebagai penyelenggara, ya kalau misalkan kita doang yang happy, ya nggak etis dong. Ya, etis. Jadi kita mau peserta tuh ikut apa mau kita, bukan apa mau kita, lebih tepatnya apa jadi euforia kita. Nah jadinya oke, kita fokus ke perlombaan, kata Pak Beni gitu. Nah terus gimana cara membuat perlombaan itu sampai tingkat nasional segala macam lah. Nah, jadi pas waktu itu pembagian job desk dari siapa PJ opening, siapa PJ closing. Nah waktu itu aku nggak nerima dulu untuk jadi PJ opening maupun closing gitu. Karena 2 tahun sebelumnya kan kita kan Aspera ketiga ya. Iya. 2 tahun sebelumnya itu yang tahun pertama itu kita udah jadi dapat PJ closing. Iya, closing. Nah, terus kalau tahun kedua kita udah dapat PJ opening. Ya masa kita mau maruk gitu ya. Kita cobalah cabang-cabang lain untuk megang gitu ya. Dan sekarang tahun ini kita fokus di perlombaan. Nah, waktu itu kita rapat itu langsung pemilihan pertama timeline ya. Maksudnya Aspera ini mau berjalan di hari apa atau di tanggal berapa, di bulan apa gitu ya. Nah, waktu itu sempet tuh yang bikin kagetnya, kita kan dikumpulin tuh Oktober. Kita dikumpulin itu Oktober pas dari Aula Umar. Selesai itu baru kita rapat lagi di bulan di bulan yang sama gitu. Nah, terus katanya mau di Februari. Februari. Coba kita hitung dari Oktober, November. Oktober gak bisa dihitung lah ya. November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan doang. 4 bulan doang. Iya. Tapi di situ kita sama-sama yakin itu pengen event nasional. Tapi gimana caranya buat kita prepare singkat cepat itu ya. Terus kita mau menyediakan layanan senasional. Itu gimana caranya gitu? Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Bilangnya. Nah, nggak mungkin itu. Nah, kita akhirnya berunding lah, kita negosiasi bareng-bareng, ketua pelaksana semua kita berunding. Aduh, kayaknya kita nggak kuat nih di Februari melihat dana yang emang pas dianggarkan tuh fantastis gitu ya. Fantastis banget pasti. Karena terus juga ada beberapa hal yang jadi teknis itu belum terselesaikan. Nah, kita pilihlah buat di April kemarin. April kemarin kita pelaksanaan. Berarti nambah 2 bulan dong. Nambah 2 bulan tuh. Jadi waktu panitia buat ngumpulin dana, prepare segala macam tuh bertambah. Juga buat kita ngumpulin masa peserta kan nggak mudah gitu ya. Nah, kita butuh media sosial buat pasar kita gitu. Nah, jadinya akhirnya Aspera ini terjalan di April kemarin, dan di perlombaan di Wanarja itu yang pertama ada tapak suci atau silat gitu. Terus ya tenis meja, catur, ada futsal, ada bola, dan terakhir ada LDBI. Gitu. Nah, itu proses singkat lah. Banyak sebenarnya kalau halangan gitu ya, halangan dari yang pertama kita sebelum Asperanya. Sebelum Asperanya tentunya. Jadi gimana caranya, kita kan panitia satu angkatan nih ya. Iya. Nah, gimana cara kita gak miss gitu. Jadi kan kalau misalnya kita jadi ketua kita tuh masih bisa membagi pikiran kita. Misalkan Satria punya beban gitu ya. Satria punya beban pikiran. Nah, kita masih bisa nih bagi ke anggotanya gitu ya. Bagi-bagi ke anggotanya. Nah, tapi gimana caranya kita tuh gak boleh hanya memberi itu aja. Jangan kita sampai jadi pemimpin cuma bagi bebannya doang. Kita harus bimbing juga gitu ya. Nah, itu dia kesulitannya di situ. Yang pertama komunikasi. Ya, pasti komunikasi dalam event besar apalagi ya. Iya. Itu harus bagus banget komunikasinya. Makanya itu jadi salah satu tantangan bagi kita. Makanya kenapa ya menurut aku ya Aspera ini jadi salah satu ajang kita buat next level gitu ya. Buat aku juga next level nih. Nah, jadinya salah satunya itulah. Karena yang pertama kesulitan dan tingkatan kesulitannya itu lebih dari yang lain gitu. Jadi kita mengambil langkah tuh harus seperti apa. Itu jadi poin pentingnya di Aspera ini.
Jadi kesulitan utama sebelum Asfera itu komunikasi ya. Komunikasi betul banget. Jadi banyak banget mungkin anak-anak yang kurang tahu tentang misalnya lagi kumpul, ada yang Betul. ngumpul dia nggak tahu tugasnya gimana, Iya, ngapain itu. gitu. Terus ada yang mungkin nggak paham. Jadi itu ya kesulitannya dalam sebelum Asfera ini ya, Iya, tapi komunikasi. salah satu yang aku dapat gitu ya dari perjalanan kemarin Asfera gitu ya. Ini kita lompat-lompat gak apa-apa lah Nggak ya, apa-apa, nggak usah nggak harus harus Iya, stay on the track gitu nggak ya. apa-apa. Nah, jadi waktu itu aku baru dapat istilahnya dapat boom. dapat dapat Apa, Pum? dapat apa tuh berarti? Kejutan lah Dapat bilangnya. kejutan, dapat insight baru gitu ya Iya. dari seorang itu ya. Waktu itu Asfera tuh kayak jadi salah satu apa yang dikesampingkan lah sama panitia tuh. Wah, situ bingung kan gimana caranya dan kita tuh ternyata pas banget waktu itu di malam kapan ya? Malam sebelum kita minggu-minggu kan balik ke sini, kita persiapan gitu ya. Nah, kita dikumpulin lah sama pimpinan sekolah. Jadi intinya lah kita BPH sama Kadif tuh ditanya, "Gimana Aspera berjalan seperti apa?" gitu. Nah, terus aku bersyukur banget gitu ya punya supervisor yang seperti ini gitu ya. Ya, terus salah satu supervisor tuh bilang gitu, ya di angkatan kalian kurang esensinya di Aspera itu. Kalian semua panitia tapi cuman yang dapat esensi itu cuman beberapa panitia aja. Nah, jadi cobalah kamu Gilang gitu ya, kamu koordinator lapangan, kamu yang bertanggung jawab gitu ya, coba kamu tarik teman-teman kamu gitu ya. Nah di situ di hari itu juga karena udah mau banyak pikiran, terus bentar lagi mau pelaksanaan, udah tuh mumet tuh di kepala. Iya. Bingung mau ngapain. Tapi gimana caranya kita buat sama-sama paham gitu ya. Nah, jadi aku setelah abis beres asar tuh kayak hening gitu. Hmm. Kayak hening, maksudnya berdoa, terus habis itu aku kumpulin angkatan. Di situ pasti Satria ingat juga dong. Iya. Satria pasti ingat. Itu ingat Situ banget sih. Situ aku ya rada emosi lah, Iya. rada sedikit marah. Tapi ya gimana pun juga ternyata marah itu adalah salah satu komunikasi terefektif gitu. Iya. Seorang pemimpin. Iya, bener pastinya. Bukan maksudnya ego kita Hmm. harus disalurkan, bukan, atau emosi kita harus disalurkan, bukan, tapi gimana caranya karena dengan marah itu kita tuh dapat yang pertama, setelah itu aku merasa lega banget. Iya. Lega Iya, banget. nggak apa-apa sebagai Lega. ya Ya orang Allah. koordinator tuh pasti gitu, nggak apa. Kalau ada beban nggak apa-apa disalurin, kan tadi Gilang juga bilang. Pertama lega banget. Terus yang kedua itu jadi setelah itu ya dampaknya tuh ternyata beda banget. Betul banget ya berarti. Beda banget ke anak-anak juga, ternyata langsung pada nanya, Oh iya. ini ada masalah apa, ada kayak gimana, itu kan menjadi hati kita lebih tenang gitu ya, Benar. sebagai pelaksana gitu. Ya udah kamu bagian ini, wah kira semua pada semangat dan kita ayo jalan lagi gitu. Ayo Aspera bisa kita pegang sama-sama, bisa kita sukseskan gitu. Itulah. Jadi itu Banyak juga sih. salah satu masalahnya ya. Salah satu masalah. Jadi tadi Gilang rasa bebannya ya pastinya sebagai seorang koordinator ya, bebannya pasti gede banget, pikiran juga, pelajaran lagi pastinya, hari-hari biasa entah mungkin dari keluarga atau dari teman-teman juga ya. Betul. Itu bebannya banget, tapi keputusan Gilang buat melepaskan emosi tadi itu menurut aku juga keren banget Gilang. Jadi Gilang nggak harus selalu formalnya tuh kayak tidak biasa-biasa aja. Jadi nggak kayak nyampein tapi juga ngasih emosi Gilang. Seharusnya seperti apa gitu. Memang sebagai koordinator kayak gitu. Dan juga gimana sih kita sebagai panitia-panitia yang Gilang arahkan itu mengerti sebenarnya Aspera kita tuh harus seperti ini. Aspera kita tuh kayak gini yang dikasih tau Gilang. Dan kita juga pastinya sadar Gilang ini udah capek. Kita juga nggak lepas capeknya, tapi sebagai koordinator kita juga harus menghargai si Gilangnya gitu. Iya, samina wa atona lah. Nah, itu tadi pra Asperanya ya, masalah-masalahnya. Aspera. Kalau acara-acara sebelum Asperanya, entah itu event ataupun gimana pengumpulan dananya. Oke. Jadi waktu itu kita pas Kadif kita membahas lah semua dari 1 sampai 1000 gitu ya. Aspera ini kayak gimana di angkatan kita. Itu kita masih bingung. Nah, terus gimana cara kita ngumpulin dana juga itu sangatlah sulit. Seperti ekonomi sekarang itu sangat sulit. Ya, sulit banget. Sulit banget. Nah, jadinya dengan indis ekonomi gitu ya, di tahun ini ternyata kita juga dapat banyak insight baru gitu ya. Ternyata kenapa sponsor ini nggak dapat ya, karena satu dan lain halnya
adalah kondisi dunia saat ini gitu ya. Ya. Karena tahu sendiri Iya, tahu sendiri, 2026 banyak banyak banget bencananya gitu. Iya. Nah, jadi berdampak ke Asfera Wanarja ini khususnya. Dari sponsor, aduh kenapa nih Faris gitu kan. Faris, aduh yang pertama di-push sama aku, terus yang kedua dia bingung gitu. Terus juga ada Adit juga, waduh jualan segala Iya. macam, udah kayak bisnismen gitu Iya, kan. aku lihat bisnismen Danes dana usaha kemarin tuh sibuk banget, malam-malam bolak-balik gitu, ngambil makanan, ngambil duit gitu. Aduh, pokoknya itu salah satu cerita lah. Nah itu gitulah susah gitu ya. Terus alhamdulillahnya sampai dengan sekarang gitu dan itu tercukupi lah, Cukupi ya alhamdulillah bilangnya. semua nggak ada utang, Hmm. kita sama-sama jalan, event kita jalan, dana juga jalan gitu ya. Ini juga dari sokongan dukungan dari orang tua gitu ya pastinya. Terima kasih banget buat orang tua dari FMG tentunya udah ngebantu kita gitu ya. Iya, alhamdulillah banget. Terus pasti ngebantu banget dari masukan-masukan, terus juga ya kita dibimbing lah gitu ya. Nah, terus juga kalau misalkan event ya, jadi aku tuh punya satu event yang dari dulu tuh kita agendakan bareng-bareng gitu ya, Apa namanya itu? Road to Asfera. Road Jadi to Road to Asfera. Asfera ini tergabung lingkupnya dari semua acara, misalkan dari itu penggalangan dana, terus juga misalkan ada apa kayak untuk humas ekspedisi Oh ya, gitu ya. ekspedisi. Nah terus juga masuk juga kita surat izin segala macam gitu, surat izin keramaian gitu. Nah terus juga ada event kita tuh sebelum Asfera tuh ada namanya Fun Fun Run, Run, ya. Fun Run Asfera. Nah itu kita masukin satu rangkup yang namanya Road to Asfera. Jadi Road to Asfera itu semua acara sebelum Asfera, mau itu tentang kita nyari gue star segala macam gitu ya. Ya. Nah ini kenapa dinamain ya, karena menurut aku sayang kalau nggak dinamain itu. Iya. Road to Asfera juga nyambung kok gitu. Iya. Nah jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar Road to Asferanya. Terus kita Fun Run ini menurut aku salah satu gimana panitia itu belajar gitu ya. Sebelum gimana pun kita harus coba test drive gitu ya ke Iya. teman-teman panitia ya. Itu prepare juga ya bilangnya. Prepare, terus juga ternyata setelah aku telaah lebih dalam, ternyata setelah Fun Run Asfera ini, ternyata kita lebih siap gitu untuk menerima Asfera di hari H. Iya. Karena kan dari situ, dari Fun Run Asfera kita punya evaluasi itu. Dari BPH kita punya evaluasi, dan teman-teman juga yang melaksanakan juga punya semangat tersendiri. Juga teman-teman yang selain panitia juga dapat vibes-nya. Iya. Nah, jadi alhamdulillah Fun Run terjalan walaupun masih di internal, tapi itu dia Iya. euforianya. Iya, euforia dapat kesenangannya. Nah, jadi kita gimana caranya kita tarik tuh euforia saat di Asfera, kita tarik dari sekarang terus biar nggak down, terus sampai di Asfera di hari H gitu. Jadi tadi yang penggalangan dana itu sangatlah susah ya. Susah. Terus dari gitu. Road to Asfera, acara-acara sebelum Asferanya. Sekarang coba di hari H-nya sampai hari H terakhir Asfera. Itu ada apa aja? Rintangan juga boleh. Ada apa aja event, lomba, lomba kita, entah juga yang termention, itu entah pas closingnya juga ada apa aja, coba bisa diceritain. Nah jadi Satria buat di tadi ya di perlombaan ya. Tapi sebelum perlombaan pasti kita harus ada opening dulu dong. Ya. Nah jadi waktu itu lomba yang sebelum kita kan ada perlombaan yang gimana tuh sebelum Asfera ya. Kayak misalkan tenis meja kita tuh sebelum opening kita udah mulai duluan gitu perlombaannya. Nah, alhamdulillah di Asfera tenis meja sekarang ini kita sampai ngundang ke Wakil Bupati Subang. Pak Agus Masyur. Oh iya. Gitu. Nah, kita berarti. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah beliau datang, beliau berkenan hadir dan main di meja apa di tempat Asfera berlangsung gitu ya di Asfifa Wanarja. Main langsung, kita sama-sama happy bareng. Wah, itu pas Pak Agus Masyur kayak semuanya pada teriak. Wah, kece gitu. Beliau emang jago banget sih gitu. Nah, terus juga alhamdulillah banget kita dapat temu undangan seperti itu kan. Itu juga melatih panitia gimana caranya. Karena kita kan dapat PJ opening ya. PJ opening itu di Sagali Herang, PJ closing itu di Ashifa Jalan Cagak. Nah, gimana kita tuh caranya buat setiap ada perlombaan kita tuh tetap ada euforianya. Nah, gimana caranya gitu. Nah, terus akhirnya
setelah ini ada cerita menarik juga nih. Apa nih? Jadi sebelum tenis meja itu kita beberapa panitia tuh begadang di gor. Wah, itu jadi kenang-kenangan, Ya. salah satu kenang-kenangan sih Oh. pasti buat teman-teman semua yang Ya pasti yang laksanain. nyiapin ya, Yang nyiapin nyiapin itu gor, di gor. yang malamnya siapin besoknya udah mulai acaranya, tuh Mm, pasti begadang ya pastinya ya. pasti begadang. Jadi begadang terus wah, itu euforia sih udah mulai situ sih panitia. Hmm, hmm. Nah, terus kita lanjut jadi dari Sabtu, Minggu. Nah, Minggu ini aku nggak di sini. Aku di Di Segelerang. Semarang. Kita sama-sama lihat opening gitu, opening Aspera seremonial dibuka oleh ya pemerintah gitu ya. Dibuka langsung. Terus kita ketemu lagi sama teman-teman dari kampus-kampus lain gitu ya, Ya silaturahmi. pastinya. Terus bagus banget sih openingnya. Hmm. Kece banget. Terus akhirnya karena kita jauh ya, terus juga besoknya tuh harus ada perlombaan yang harus kita siapin, kita pulang Ya. duluan tuh. Aduh, Hmm. sayang banget gitu. Padahal masih mau berbincang-bincang gitu, tapi Ya. kan kita kan masih ada, ini baru opening loh gitu, ini Ya, baru baru opening. opening. Masih ada rentetan hari lagi, Ya. seminggu lagi nih gitu. Hmm. Seminggu lagi masih ada perlombaan, masih ada closingan gitu. Nah, terus akhirnya aku balik dulu ke Wanerja. Jadi persiapan juga nih buat lomba sepak bola. Sepak bola Bola. di lapangan Wanerja. Wah, Wah, itu yang panas itu ya? panas nih. Aduh, ini sampai menghitam ini Apa iya? teman-teman. Jadi wah, di lapangan Wanerja itu punya sejarah juga sih dari tahun lalu, berarti 3 tahun kita megang sepak Mm-mm. bola gitu ya. Wah, itu pasti punya cerita masing-masing lah Hmm. teman-teman yang pasti berkecimpung atau mereka ngurus di lapangan Wanerja pasti punya cerita masing-masing. karena karena kan di luar gitu ya, di luar Ya. Asipa gimana pagi-pagi di Ya pakai suruh cepet kalau nggak salah jam 6 tuh ya. jam 6 harus udah Langsung ready gitu. nyiapin. Callback udah ready, panitia ready, kita langsung berangkat gitu. Wah, pokoknya itulah euforianya panitia. Pasti kalau misalkan teman-teman nanya nih ke panitia, di setiap panitia gitu pasti punya kisahnya masing-masing gitu. Punya sudut pandang masing-masing. Ini kan sudut pandang dari aku gitu ya sebagai koordinator lapangan. Nah, pasti dari Satria juga punya pandangan Iya. sendiri, dari Kadif dan BPH pasti punya pandangan sendiri. Itu Ini baru pandangan 3 hari dari- dari Sabtu, Minggu, Seninnya sepak bola itu udah kerasa banget euforianya ya. Iya, Begadang pas mau tenis meja, terus harus pulang cepet pas opening, terus Betul. besoknya ada sepak bola pagi-pagi ke lapangan kerja, panas lagi ya, panas. Nah, Tuh euforia udah kelihatan banget sih. Terus di Nah, hari Selasanya pun, di hari Selasanya kita sepak bola masih lanjut. hmm, Kalau tenis meja kan udah pembagian hadiah, alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu ya, alhamdulillah. tidak ada yang cedera ya tenis meja gitu ya, tidak yang apa-apa. Alhamdulillah terlaksana dengan baik gitu, dibantu juga supervisor yang bertugas. Nah, jadi alhamdulillah tenis meja sukses. Alhamdulillah. Centrang tuh, set di list. Aku buat list gitu ya, perlombaan. Kalau udah selesai pokoknya aku tulis, aku centrang atau checklist. Tenis meja checklist. Oke. Kita lanjut ke perlombaan di hari berarti setelah 2 hari opening ya. Ya. Nah, itu ada futsal. Alhamdulillah karena aku jadi koordinator lapangan ya. Jadi aku tuh kan punya salah satu yang bikin Aspera ini kenapa beda gitu ya dari angkatan sebelumnya. Pertama, panitia itu gak terbentuk hanya di pra Aspera aja. Jadi kan ada divisi lomba, ada divisi apa gitu ya. Nah, jadi setelah tugas yang Road to Aspera selesai atau pra Aspera selesai, itu tuh kita masukin ke PJ setiap lomba. Nah, jadi jelas tuh. Jadi panitia nggak ada yang kemana-mana segala macamnya gitu. Kadang jadi, kan ada kan entah divisi yang pra Asperanya aktif, tapi di Asperanya malah kalau ikutin divisinya diem apa gitu. Tapi akhirnya kita satuin semua di permata lomba gitu ya. Iya, permata lomba. Jadi setiap divisi itu yang sudah mereka selesai tugas, tupoksi udah kelar semua. Nah, kita jadiin panitia kedua gitu ya, panitia kedua di perlombaan yang mereka inginkan tentunya. Kalau misalnya nggak diinginkan pasti rada ribet dan kita juga nggak tahu gitu ya jalurnya gimana segala macam. Jadi yang mereka suka apa kita masukin ke PJ lomba situ. Nah, jadi penanggung jawab. Jadi setiap di event di satu venue pasti ada panitia tuh rame gitu. Nah, lihatnya juga gitu. Nah, terus di futsal alhamdulillah dibuka langsung sama Pak Gingin dari Afkap Subang. Dibuka langsung, beliau sangat berapresiasi gitu ya di acara Aspera ini. Terus juga di hari berapa berarti? Rabu.
Rabu tuh masih sama lombanya perlombaan, tapi kita sudah mulai kalau nggak salah tuh LDBI atau Kamis atau Rabu. Rabu Kamis mungkin. Rabu ya. Kamis ya. Iya. Rabu Kamis tuh mulai LDBI. Nah itu Jadi kita tadi megang apa aja? Megang tenis meja, TS, bola, ya bola, futsal, futsal, LDBI. LDBI. Itu Sama baru berarti hari ketiga. hari Keempat ketiga, ya. hari ketiga, hari keempat. Hari ketiga. Kalau tapak suci tadi di hari berapa? Ini mah kalau nyeritain tapak suci ya, waduh, Langsung takutnya luas. ini. Ya maksudnya salah satu fashion aku gitu ya. Fashion aku di sini brandingnya juga apa sih Gilang tapak suci gitu. Wah, jadinya ini jadi salah satu apa ya event yang jadi kalau misalnya panitia itu yang aku tangkap gimana caranya itu mereka melihat nih. Kenapa melihat? Yang pertama mereka tuh harus melihat event-event yang emang tuh udah bagus gitu ya, yang mereka pernah jalanin, yang pernah mereka lihat langsung gitu. Iya. Misalkan kalau di futsal futsal series gitu ya. Nah, aku tanya, bisa nggak buat PJ futsal nyamain kayak Subang series gitu. Nah, aku kasih tantangan gitu ya. Oh, insya Allah bisa gitu. Nah, alhamdulillah apa yang mereka lihat tuh mereka praktekkan gitu. Jadi hal-hal yang baik yang misalkan ada di futsal series atau misalkan kemarin kalau di silat itu ada internasional muslim pencak silat itu ya di Gontor waktu itu yang ngadain Gontor. Nah, gimana caranya kita tuh bisa meniru gitu, sekedar meniru gitu. Ya tapi ya tetap ada khasan kita. Alhamdulillah semua berjalan gitu ya sampai silat tuh jadi gimana kita banyak sih karena kita pihak eksternal juga banyak interaksinya gitu ya, pihak eksternal gitu segala macam. Karena kita juga boarding school yang kalau tentang event ahwat tuh harus dipisah ya Bisa. Nah, jadi itu juga dari pas silat itu ya jadwal akhwat gitu. Akhwat dulu semua terus selesai baru tengah malam selesai itu tengah malam berarti di paginya atau di siangnya selesai baru dilanjut sama ikhwan. Terus sampai selesai. Kalau tapak suci itu sukses nggak? Wah, kita big applause dulu buat panitia tapak suci. Luar biasa berarti ya. Luar biasa. Satria salah satu panitia nih, announcer. Mantap. Tapi aku kemarin announcer banyak salahnya awal-awal terus dimarahin sama Pak Anies kan. Kita belajar lah. Ya marahin Pak Anies sama pasti udah ajari makanan sehari-hari panitia gitu. Pak Anies gitu. Jadi banyak lah. Pasti Satria yang tadi aku bilang gitu ya. Jadi Asfera kali ini tuh bakal jadi salah satu hal yang paling berkesan di kehidupan Angkatan Razilion gitu ya. Jadi setiap bagian Angkatan Razilion ya. Misalkan Satria dari panitia Asfera tuh udah ngapain aja pasti itu yang bakal dikenang gitu ya. Nah, jadi aku bersyukur banget punya teman-teman kayak Angkatan Razilion ini, mereka tuh kompak gitu ya. Misalkan bina bantuan langsung gercep segala macem. Nah, ini aku salut banget sama Angkatan Razilion. Gimana aku juga kayak merasa ya ini angkatan udah sama-sama gitu ya, sama-sama. Aduh, jadi sedih nih. Udah sedih. Terharu. Satria sedih. Terharu ini. Ucapan dari Gilang. Ya bagaimanapun sukses terus buat Angkatan Razilion. Nah, kalau tadi udah ada lomba-lombanya, coba sekarang ke closing. Katanya closing nih ada penyanyi terkenal yang manggung lagu Satria apa Penjaga Hati. Penjaga Hati ya. Jadi kita tuh di closing alhamdulillah banget dari PJ Jalan Caga gitu ya bisa sampai ngundang Nadib Basalama. Basalama. Keren banget kemarin itu beneran. Banget. Gimana Satria ngerasain closing di Luar biasa Asfera? Banget ya. Lagu dari Basalama lagu favorit saya, lagu favorit aku. Menjaga Hati, Bergema Bersamanya dan juga Kotanya Entah Sama Teman itu 3 lagu itu aku benar-benar kerasin suara gitu. Lihat Kanadifnya tuh wah keren banget kayak ini Kanadif ternyata nyata gitu kan cuma di YouTube di TV doang. Atau beneran itu langsung di depan mata aku gitu. Keren banget beneran. Jadi itulah. Alhamdulillah ya. Jadi closing ini menurut aku jadi kebersamaan panitia juga ya. Karena kita sama-sama abis kita riwah nih. Iya riwah. Berapa bulan tuh berarti kalau misalkan BPH aktif kan 6 bulan Laman sebelum lah, iya. 6 bulan panitia juga 6 bulan sebelum Asfera tuh udah pusing gitu gara-gara Asfera. Alhamdulillah kita diberikan penutup yang bagus. Penutup yang ngena gitu ya, ngena banget. sama teman-teman semua gitu ya.
Jadi salah satu pengingat juga, habis lelah nih, Hmm. terus dengerin Bang Nadib jadinya, Wah, waduh, lebih tenang lega nih. lagi, lega Lagunya banget. apa? Bergema selamanya, Banyak menjaga lah pokoknya. hati. Ya. Nah, itulah banyak ya. Banyak banget. Jadi setelah jadi panitia harus juga ada reward untuk mereka Iya, gitu ya. pastinya. Itu Gitu. reward banget sih buat kita semua. Gitu. Iya. Nah, tadi udah nyeritain tentang awalnya Asfera itu apa, terus pra Asferanya di hari Asferanya, di closingnya tadi nih, Tuh. karena Nadif bos lama. Nah, sekarang kita ganti topik tapi masih di Asfera. Boleh. Coba menurut Gilang, untuk angkatan selanjutnya, angkatan kelas 10 berarti di Wanarja ini, di kampus-kampus lain juga, apa evaluasi penting? Entah boleh 3, boleh berapa, pokoknya yang paling Gilang mention, evaluasi terpenting di Asfera sekarang yang harus diperbaikin di Asfera selanjutnya apa? Oke, jadi evaluasi menurut aku nanti kita banyak ngobrol ya buat adik Ya, kelas-adik buat kelas kelas ya. 10 harus nih ngomong ke Kak Gilangnya. Kak, apa sih evaluasinya gitu? Apa sih yang Iya. susah gitu? Bisa nanti untuk lengkapnya bisa datang sendiri ya ke Iya. aku ya gitu ya. Ini artis. Iya. Nah, jadi buat evaluasinya yang pertama jaga terus esensi Asfera ini, jaga terus kesulitan terutama untuk di Asfera ini gitu ya. Yang terutama kesulitan di angkatan dan Satria aku boleh flashback juga nggak? Boleh. Jadi di Asfera kemarin itu kita sama anak-anak SMP juga. Jadi aku tuh nuntut gitu ya, bukan bahasanya nuntut, bisa nggak gitu. Aku kasih challenge buat kadif-kadif, buat mereka tuh sekaligus ngejalanin tugas dan fungsi mereka. Mereka tuh juga kaderisasi gitu buat anak-anak SMP. Oh iya. Nah, jadi setelah kita itu menjadi pemimpin, harus kita memunculkan pemimpin yang lebih baik gitu kan. Iya. Nah, gimana caranya? Ayo kadif-kadif gitu. Bisa nggak kalian mendidik adik-adik kelas ini, adik-adik SMP gitu ya. Waktu itu ketuanya Kak Gama Gama. gitu. Kak Gama, kita sama-sama rangkul bareng gitu. Bisa dibilang Asfera yang sekarang itu kita kolaborasi abis-abisan lah sama anak-anak SMP gitu ya. Iya. Mereka juga Aku juga lihat tuh SMP bolak-balik ke acara SMA, terus ada yang ke Gilangnya juga. Makanya kita kolaborasi abis-abisan di situ, kita sama-sama ngeliat lah gengsi atau segala macam kan. Kalau misalnya di boarding school tahu sendiri gitu ya. Nah, kita sama-sama pokoknya gimana caranya Asfera ini berjalan dengan lancar dan sukses. Kita punya visi sama-sama itu. Terus juga akhirnya alhamdulillah banget banyak ucapan terima kasih dari adik-adik kelas gitu ya. Dari sebelum mereka tuh dapat supervisor dan dia tuh udah dapat didikan dulu dari abang kelasnya. Iya, Tepuk tangan dulu buat kadif-kadif nih. Kadif-kadif Asfera 2026 Ashifa Wanarja. Aku sangat berterima kasih banget sama teman-teman semua gitu ya. Yang khususnya kadif yang emang dari awal kita tuh bareng-bareng, terus juga jalanin Asfera naik turunnya itu bareng-bareng gitu ya. Kalian tetap percaya sama aku gitu buat jadi koordinator lapangan ini, jadi koordinator di Asfera ini. Terus juga buat teman-teman yang merasa pas di Asfera ini aku punya salah gitu ya, aku rada keras ke mereka atau itu segera pengingat aja, mengingat mereka karena Asfera ini berjalan tuh karena kalian gitu. Yeah. Terus diingat nih buat adik-adik kelas nih. Jadi yang pertama manajemen yang baik. Manajemen baik, kalian itu harus clear dulu di manajemennya, mau manajemen anggota atau mau dimanapun itu, pokoknya selesaikan dulu administrasinya gitu, baru kalian enak di lapangan. Gitu. Oh jadi evaluasinya esensi Asfera juga dijaga. Esensinya. Terus kaderisasi untuk adik-adik SMP tentunya ya, sama anak angkatan juga, adik kelas juga, sama tadi yang terakhir buat administrasi dan manajemen. Oke, mungkin itu dia yang bisa kita ulik dari Kak Gilang sebagai salah satu orang yang dipercaya untuk mengatur atau memantau lah jalannya Asfera di kampus Wanarja ini. Nah, Kak Gilang, sebelum kita tutup di podcast kali ini, kita mau tanya nih pendapat Kak Gilang, gimana sih rasanya bisa diundang di Wanarja Bersuara ini? Wow, jujur kayak waktu itu lagi abis Asfera nih, alhamdulillah tenang gitu ya, tenang gitu. Dan seminggu kemudian aku nggak tahu desas-desusnya gitu ya, ternyata Bang Satria ini langsung ngajak aku buat podcast gitu ya teman-teman. Dan itu sebenarnya Bang Satria kalau boleh tahu nih minggu-minggu itu lagi sibuk loh. Lagi sibuk-sibuk kayak gini. Jadi ini salah satu kesempatan yang luar biasa gitu ya. Jadi jangan sampai melewatkan kalau Anda
diundang di Wadah Jabar Suara, cepatlah hadir. Ya cepatlah hadir biar nggak ditunda-tunda terus, biar podcastnya jalan. Jangan nunda. Ini Gilang udah alhamdulillah banget mau ngikut ya. Sehari kemarin aku ajak, akhirnya sekarang baru bisa tuh. Iya. Ya kalau udah diundang tuh cepet-cepet, nggak usah nanti gue aku lagi capek gitu. Ya, pokoknya jadi wah ini salah satu gimana sih apa ya? Salah satu gimana cara kita bersuara juga kan. Ini dari murid-murid gitu. Ini Iya, murid loh iya, gitu. dari murid-murid Gitu. banyak banget nih prestasi murid di Wanarja. Pastinya banget gitu. Iya. Nah, gimana caranya ini juga salah satu wadah kita untuk bersuara gitu Iya, ya dari itu media ke media gitu. Wah, Hmm. bisa. Tepuk tangan dulu buat tim Lumet. Terima kasih. Hebat, hebat. Alta, tepuk tangan Alta. Ya mungkin segitu saja dari Kak Gilang. Terima kasih Kak Gilang sudah mau diundang Sama-sama, di Kak Satria. Wanarja Bersuara ini. Semoga Kak Gilang kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih sukses Amin. lagi. Apa yang udah Amin. didapatin dari Asfera kemarin ini bisa jadi pelajaran di kehidupan selanjutnya. Betul. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton Wanarja Bersuara kali ini. Jangan lupa untuk pantengin terus Wanarja Bersuara dan juga YouTube Ashifa Wanarja, karena banyak sekali video-video yang bisa kalian tonton dari kegiatan kita sehari. Sekian dari saya dan juga Kak Gilang. Terima kasih saya ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.